Di kaki Gunung Ungaran yang asri, terdapat sebuah desa yang selalu menyambut siapapun dengan hangat. Desa Medono. Terletak sekitar 16 km dari pusat kecamatan Boja, desa ini terdiri dari 2 dusun, 6 rukun tetangga, dan 3 rukun warga. Desa Medono dikelilingi perkebunan yang hijau, udara pegunungan yang sejuk, tanah yang subur, serta masyarakat yang ramah dan penuh gotong royong. Waktu yang Desa Medono dikenal sebagai penghasil kopi robusta dan gula aren asli, 2 produk unggulan yang lahir dari tangan-tangan petani yang sabar. Potensi lokal yang besar ini menjadi identitas desa sekaligus kebanggaan masyarakat yang telah merawatnya secara turun-temurun. Di tahun 2025 ini, melalui KKN Uniskia 13, kami datang dengan satu tujuan sederhana, mewujudkan Medono bebas sampah. Sebuah langkah kecil namun kami percaya dapat membawa manfaat besar bagi masa depan desa ini. Dan dari sinilah perjalanan kami dimulai. Tanggal 3 Oktober 2025, kami tiba di Desa Medono sebagai 11 mahasiswa dari daerah dan latar belakang yang berbeda. Kami datang membawa tas masing-masing, membawa rencana program kerja, dan tentu saja membawa sedikit rasa gugup tentang bagaimana perjalanan 2 bulan ini akan berjalan. Namun, sejak langkah pertama di desa ini, kami disambut dengan senyum hangat warga, membuat segala kegelisahan itu perlahan berubah menjadi keyakinan. 2 bulan berikutnya menjadi perjalanan yang bukan hanya tentang menjalankan program, tetapi tentang belajar memahami kehidupan desa, tentang kebersamaan, kesederhanaan, dan juga pengabdian. Program inti kami berfokus pada pengelolaan sampah dan komposting. Bersama warga, kami mengadakan praktik memilah sampah rumah tangga, mengolah daun, dan juga sisa dapur menjadi pupuk kompos, serta mengenalkan cara sederhana menjaga kebersihan mulai dari rumah sendiri. Respon warga begitu positif. Banyak warga yang antusias mengikuti praktik membuat kompos dari sampah-sampah organik dapur. Dari kegiatan inilah kami belajar bahwa perubahan tidak harus dimulai dari langkah yang besar. Yang penting adalah keberanian untuk memulai. Selain komposting, kami juga mengolah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Program ini tidak hanya mengurangi pencemaran minyak bekas, tetapi juga memberikan pengetahuan baru bagi ibu-ibu tentang pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai. Untuk memperkuat identitas desa, kami juga melakukan renovasi pada gapura utama. Kami melakukan pengecatan ulang, memperbaiki tulisan nama desa, dan juga menambahkan warna agar tampilannya itu lebih segar. Setiap kali warga melintas, kami ingin mereka merasakan bahwa desa mereka terawat dan dihargai. Di bidang sosial dan hukum, kami mengadakan sosialisasi mengenai kekayaan intelektual komunal dan pos bantuan hukum. Dalam kegiatan ini, kami berupaya membantu masyarakat untuk memahami hak-hak mereka terkait perlindungan hukum, terutama terhadap potensi lokal seperti kopi robusta dan gula aren yang menjadi identitas Desa Medono. Untuk memperkuat pemahaman warga, kami menghadirkan narasumber langsung dari Kementerian Hukum Wilayah Jawa Tengah. Kehadiran narasumber ini memberikan wawasannya lebih komprehensif mengenai pentingnya pencatatan KIK serta manfaat jangka panjang bagi desa jika produk unggulan mereka memiliki perlindungan hukum yang sah. Sosialisasi ini menjadi salah satu langkah awal agar Desa Medono semakin percaya diri memajukan produk unggulannya dengan kekuatan identitas hukum yang jelas. Kami juga mendampingi pelaku UMKM untuk memperkuat produk unggulan mereka. Kami mengadakan pelatihan branding dan packaging yang meliputi pemilihan warna, bentuk kemasan, desain label, hingga pesan yang ingin disampaikan di dalam produk. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan pembuatan konten digital sederhana agar UMKM Medono dapat mempromosikan produknya melalui media sosial secara mandiri. Harapannya, kopi robusta dan gula aren Medono dapat dikenal lebih luas, tidak hanya di Boja tetapi juga di luar daerah. Bagi adik-adik sekolah dasar, kegiatan kami selalu penuh warna. Mereka mengikuti cilik cerdas finansial untuk belajar mengelola uang sejak dini. Kami mengajarkan pelatihan simbol Tiongkok sebagai sarana mengembangkan kreativitas, ketekunan, dan motorik halus. Kami juga memberikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual serta pembelajaran tentang kesehatan reproduksi yang ramah usia. Anak-anak diajak memahami batasan tubuh, cara meminta bantuan, dan pentingnya menjaga diri sendiri. Selain itu, kami juga mengajarkan tentang self leadership, bagaimana memimpin diri sendiri, menjaga sikap dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kecil dalam hidup. Selain program utama, perjalanan pengabdian kami semakin lengkap dengan berbagai kegiatan tambahan, seperti mengajar TPQ di Madin Al-Mubarok Kerajaan. Kami mengajar anak-anak membaca Al-Quran, doa-doa harian, dan akhlak sederhana.
Di hari Jumatnya kami juga mengadakan les tambahan untuk anak-anak mulai dari membaca, berhitung, hingga tugas sekolah. Kegiatan ini membantu mereka belajar dengan lebih santai dan menyenangkan. Kami juga turut mengikuti pengajian seperti pengajian dibaan pada hari Minggu malam dan juga pengajian tahlilan bapak-bapak setiap Kamis malam. Melalui kegiatan ini, kami merasakan langsung kehangatan spiritual warga Desa Medono dan kesempatan untuk menyatu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Di hari Kamisnya, kami ikut serta dalam senam lansia bersama para ibu-ibu. Meski sederhana, kegiatan ini menjadi momen berharga. Kami belajar bahwa menjaga kesehatan tidak hanya soal gerak tubuh, tetapi juga tentang kebersamaan dan semangat hidup. Tawa mereka, cerita mereka, dan keramahan mereka setiap kali kami datang menjadi bagian dari pengalaman yang tak terlupakan. Kami juga ikut membantu proses pengalihan bahasa serta penulisan aksara Jawa untuk buku sejarah desa. Program ini bertujuan untuk mempertahankan identitas budaya dan literasi lokal, agar sejarah Desa Medono dapat dibaca dan dipahami oleh generasi selanjutnya. Di antara semua program, momen-momen kecil justru menjadi paling membekas, serta obrolan santai dengan warga. Kami datang untuk mengabdi, namun justru kami belajar banyak tentang ketulusan, kebersahajaan, dan kekuatan kebersamaan. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu suara kuntilanaknya Bila. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal dengar setiap malam drama Lala dan Lilo. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain ganti baju setelah mandi di musola. Baju lama aku tinggal. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain gimana rasanya mandi harus list antrian dulu. Abis itu siapa? Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain rasanya dipanggil kalau ada butuhnya doang. Jal, galon Jal, gas abis. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal dibangunin pagi-pagi cuman buat dimintain duit. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau stop kontak rusak atau mati lampu itu bakal sebencana itu sampai ngungsi. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya jadi anak bungsu padahal aku anak sulung. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal belajar masak, tapi dalam porsi besar, 11 porsi. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya tiap malam bilang, "Shh, Bila, Suci, diam, udah malam." Kalau aku nggak KKN, mungkin aku nggak bakal dipanggil ayah dari 10 anak yang pemikirannya beda-beda. Tapi aku harus tetap mengalah demi kalian. Kalau kita nggak KKN, kita nggak bakalan tahu rasanya ada manusia seperti kerbau. Sehat, kuat, bugar, produktif. Generasi sehat bertanggung jawab. Milikku. Medono kuat. Ya 13 Desa Medono. Ibu. Terima kasih anak-anak. Semoga sepulang dari KKN di Desa Medono jadi berkah, ilmu yang bermanfaat, berkah ganti kepada orang tua. Dan saya pesan jangan lupakan ibu ya. Kapan-kapan kalau ada waktu main ke sini, pintu saya selalu terbuka untuk anak-anak semua. Terima kasih buat Mbak KKN dari UNES Semarang. Saya minta maaf kalau ada kesalahan saya, salah maaf. Tapi di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Saya Kormades. Saya sekretaris. Saya sekretaris. Saya bendahara. Saya PDD, saya PDD, Saya PDD. saya humas, saya humas, saya logistik. Saya logistik. KKN UNES Giat 13 Desa Medono. Terima kasih Desa Medono atas keramahannya, bantuan, cerita, dan keluarga baru yang kalian berikan. Kami datang sebagai mahasiswa
tetapi pulang sebagai bagian dari kalian. KKN Uniskia 13 tahun 2025, kami pamit undur diri.